Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada buku yang kedua dari kitab Adabul Mufrad melalui syarahnya, namanya Fadlullahis Samad, karunia zat yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Saya ulangi dari bab ke-250. Judul babnya adalah Babul Aqli fil Qalbi. Bab akal itu letaknya di hati. An Iyad ibni Khalifah an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ali mengatakan, annahu sami'ahu bisiffin. Iyad bin Khalifah ini mendengar sahabat Ali mengatakan di Siffin, medan perang antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, itu namanya Siffin. Yaqul, beliau mengatakan, innal aqla fil qalbi, akal itu di jerone ati, warahmatu fil kabidi, sementara kasih sayang itu ada di kabidi. Ya, kabid itu jantung. Warrafatu fittihal, sementara welas asih itu ada di tihal, yang empedu itu. Wan nafsu firri'ah, sementara jiwa itu atau nafas, nyawa itu ada di ri'ah, paru-paru. Enggak saya bicarakan itu, cuman saya baca saja. Bab ke-251, Babul Kibri, bab tentang kesombongan. Ini juga sudah pernah kita baca, yaitu sebuah riwayat yang panjang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Faja'a rajulun min ahlil badiyah, tiba-tiba ketika beliau duduk datang orang Badui. Alai jubbatu sayjan, dia mengenakan pakaian saijan, satu pakaian yang bagus. Hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di dekat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, inna sahibakum qad wada'a kulla faris, sesungguhnya sahabat kalian ini telah menundukkan para penunggang kuda. Yuridu ayyadha'a kulla faris, dia telah menundukkan atau mengalahkan setiap kesatria, maksudnya begitu. Wa yarfa'u kulla ra'in, dan mengangkat setiap penggembala kambing. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mujami'i jubbatihi faqala, kemudian Nabi menarik sebagian jubahnya sambil mengatakan, ala ara alaika libasa man la yaqil, mau ndak aku tunjukkan kepadamu pakaiannya orang yang tidak menggunakan akalnya. Tsumma qala, maka kemudian Nabi menceritakan Nabi Nuh alaihi salam. Inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafat, ketika Nabi Nuh didatangi tanda-tanda kematian menjelang wafatnya, qala libnihi, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, lele, sungguh bapakmu ini menyampaikan wasiat, kata Nabi Nuh berdasarkan cerita Nabi Muhammad. Amuraka bithnatain wa anhaka anithnatain, awakmu tak kongkon luru, tak larang luru. Amuraka bila ilaha illallah, aku perintahkan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'i wal ardina sab'i law wada'na fi kifatin wa wada'at la ilaha illallah fi kifatin
Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah itu ditimbang di satu timbangan, sementara langit yang 7 dan bumi yang 7 ini diletakkan di timbangan yang lain, maka niscaya la rajahat bihinna. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berbobot daripada langit dan bumi yang 7 itu. Ini penegasan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'i wal ardina sab'i kunna hilqatin mubhamatin laqasamathunna la ilaha illallah. Demikian juga tentang keagungan kalimat la ilaha illallah itu, kalau seandainya langit dan bumi itu dalam satu bentuk, maka niscaya itu akan terkalahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa subhanallah wa bihamdihi. Dan aku memerintahkan kalian yang kedua adalah dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Pirawe ini sih Pak, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Pirawe ini sih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Fa innaha salatu kulli syai'. Karena ucapan subhanallah wa bihamdihi, bacaan tasbih itu adalah salatnya segala sesuatu. Salatnya segala sesuatu. Nanti silakan tengok surat ke-17 ayat ke-50 sekian. Nanti ada ayat bunyinya begini. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tidak ada sesuatu di semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Sesungguhnya dia haliman ghafura, moho santun lagi moho. Allah Ta'ala itu maha santun lagi maha pengampun. Wabiha yurzaku kulla syai'. Disebabkan kalimat subhanallah wa bihamdihi ini, Allah memberikan rizki segala sesuatu. Nah, itu dua hal yang diperintahkan Nabi Nuh kepada anak-anaknya dan dipesenno menjelang kematian Nabi Nuh. Wa anhaka 'ani syirki wal kibri. Sementara dua hal yang aku melarang kalian adalah ojo syirik, ojo sombong. Jadi panjenengan sama saya Pak, lek sesuk ono tanda-tanda kematian, itulah iso pesen nang anak putih sing penting-penting tok. Ojo tulung kopi ae bapak iku gawin yo. Kopi ae. Urusan ora penting, tulung sarunge bapak sing BHS sing clear biru yo. Iku gawean Jumatan lho yo. Sarung ya, Pak. Jadi hal-hal sing penting-penting lah sing diwasiat. Dan kalau bisa dibikin pointers sehingga jelas. Contoh, wis bapak pesen ya, iki ditinggali sakmene akeh iki sing penting rukun. Lek kon rukun insyaallah berkah sing tinggalane bapak iki. Ngono lho, Pak. Jadi lek iso iku pesen iku sing penting-penting tok mawon. Ini juga begitu Nabi Nuh. Aku pesen loro terus lakonono loro, ojo nglakoni loro. Lah gampang Pak. Aku berwasiat la ilaha illallah, iki kalimat sing paling hebat cekalan temenanan, karo subhanallah wa bihamdihi cekalan temenanan. Sing loro, sing tak larang, ojo syirik, ojo sombong. Wis sederhana wis. Lah hadis ini kemudian ditempatkan oleh Imam Bukhari di dalam babul kibr, bab tentang kesombongan. Kemudian hadis ini dilanjutkan. Ya Rasulullah, hadza syirk qad arafnahu, famal kibr. Ya Rasulullah, lah ini syirik niku kami sampun semerap. Terus kesombongan niku napa? Huwa ayyakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah seseorang di antara kami mengenakan baju yang bagus? Iku kesombongan. Lah kudu. Wong kelambinan Nabi itu untuk kesombongan. Fahuwa ayyakuna li ahadina ni'lani hasanatani lahuma syirakani hasanani. Apakah salah seorang di antara kami duwe sepatu utawa sandal sing apik, taline apik.
Apakah itu ciri kesombongan? Lah, kudu itu kesombongan. Berpenampilan bagus dengan sandal atau sepatu yang talinya bagus itu bukan kesombongan. Fahuwa ayyakuna li ahadina dabbatun yarkubuha. Apakah salah seorang di antara kami memiliki tunggangan sing mewah, sing apik? Konteks pada waktu itu dabah itu ya unta sing larang utawa jaran sing larang, Pak. Nah sakniki apakah numpak Lamborghini, apakah numpak Force, apakah numpak mobil-mobil mewah itu termasuk kesombongan? Lah. Fahuwa ayyakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Apakah salah seorang di antara kami itu memiliki sahabat-sahabat tertentu di komunitas-komunitas tertentu sing apa parlente, Pak. Nah, harus ngono iku lah. Jadi duwe komunitas sakniki lak duwe komunitas dhewe-dhewe ya, Pak. Sing Pajero duwe komunitas dhewe-dhewe, sing Harley duwe komunitas dhewe-dhewe, sepeda ontel duwe komunitas dhewe-dhewe, lak gitu toh. Nah, apakah itu merupakan ciri kesombongan? Aku gelem wawu boloan ambek wong sing mek ngene iki tok. Apakah itu kesombongan? Lah, Nabi jawab kudu. Ya Rasulullah, famal kibr. Kemudian apa itu kesombongan itu? Qala safaul haqqi wa ghamsun nas. Riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud bukan ghamsun nas tapi ghamtun nas, tapi maknanya sama. Yaitu kesombongan itu ditandai dengan dua hal. Anda merendahkan kebenaran dan Anda merendahkan orang. Menolak kebenaran atau merendahkan kebenaran dan merendahkan orang, itulah kesombongan. Ya, masing-masing kita menjadikan hadis ini bahan muhasabah para jemaah sekalian. Gak oleh menuduh orang lain itu sombong, rek. Wangel. Misalnya ngarani wong sombong itu kabeh wong iki lho. Lek tak chat itu tak WhatsApp itu langsung semaur sampean tok lho. Semaur mesti menene, mesti ae anake akeh. Terus gak sempet nyekel handphone. Utawa ngenteni apa golek wifi kait iso semaur lah. Nah, itu ndak bisa para jemaah sekalian. Ngarani wong sombong itu lek jawab WhatsApp itu kesuwen. Ya gak bisa kan? Macam-macam keadaan orang itu. Ada orang itu yang privasinya itu sangat, artinya menjawab WhatsApp itu betul-betul dia hati-hati, mungkin karena trauma masa lalu atau apa kan banyak. Jadi ada orang itu kadang-kala ngarani wong liya sombong itu gara-gara lek jawab WhatsApp itu telat. Ada. Jadi kalau ada sifat di dalam diri seseorang itu menolak kebenaran, merendahkan kebenaran yang datang kepadanya dan merendahkan orang lain, itulah kesombongan yang sebenarnya dan tidak bisa ditandai dengan hanya senengane nggae klambi api, sandal api, koncoane terpilih, itu bagian dari kesombongan. Itu tidak bisa begitu. Yang berikutnya nomor 549. An Ikrimah ibni Khalid qala sami'tu ibna Umar anin radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi bersabda begini, man ta'azzama fi nafsihi. Siapa yang gumedhe. Apa ya? Gumedhe. Merasa mengagungkan dirinya, mungkin karena banyak followernya, mungkin sudah punya ini dan itu, mungkin sudah famous people, orang terkenal, mungkin karena macam-macam lah, merasa diri hebat. Awikhtala fi masyiatihi, atau menyombongkan diri dengan cara berjalannya. Menyombongkan diri dengan cara berjalannya.
laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Maka Allah akan bertemu dengan dia dalam keadaan Allah murka kepada orang itu. Ini dua sifat para jemaah sekalian. Jadi bahasa Arab ta'azzama fi nafsi ini gumedhe. Gumedhe niku cara sawu jajare kemelinti. Ya. Kemelinti. Ta'azzama fi nafsi. Jadi merasa diri besar. Nek kepengin merasa diri besar ini ndaknya eling, Pak. Eling ngeten. Cobain jenengan memulai salat ya napa? Allahu Akbar. Terus jenengan bayangaken pakai helikopter view. Helikopter view semunggo ana wong ndelok awake dhewe iki numpak helikopter munggah terus. Jarak 10 meter, jarak 100 meter, jarak 1 kilo, jarak beberapa kilo ke atas. Kira-kira orang yang sombong itu didelok tutuk 1 kilo ngono ya napa, Pak? Gak ketok cilik ya. Gus misalnya jarak terus berkilo-kilo ini. Wa hatta bumi yang kita tempati atau gede ini Masjid Al-Maghfirah sing jarine gede sak jajar ini. Itu debu di alam semesta nih. Nah, saya sama Anda ini nempel ke sak jajar itu. Diarani ketek kegeden. Menungso niki lho. Diarani ketek kegeden di alam semesta ini. Lho katene sombong. Hanya karena dadi bupati, hanya karena dadi presiden, hanya karena dadi tuan tanah atau duwe kos-kosan 17 apa-apa. Antene sombong kaya ana apa kula jenengan. Ya, gitu ya Pak ya. Terus mari ngono, taruhlah Anda itu tuan tanah, duwe tanah 5 hektar ngono. Duwe tanah 5 hektar. Itu misalnya didelok tutup planet Mars kono 5 hektar gak ono apa-apane. Lu ngono wis kerau-kerawuan, wis sombong-sombongan. Lah gak pantes Pak. Nah itu kalau kepingin mengukur merasa diri besar ora ono apa-apane. Gusti Allah gawe kula jenengan iki mati saiki yes. Gak orang efek yo. Di alam semesta ini orang efek. Nah, atau berjalan dengan kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Jadi berjalan penuh kesombongan ini ngeten para jamaah sekalian. Tiang niku melaku kecepatan niku ngelek, melaku terlalu lemot niku ngelek. Di dalam surat Luqman ayat nomor 12 atau nomor apa? Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Di dalam surat Al-Isra juga sama. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jadi ono memang ciri-ciri melaku yang penuh kesombongan itu ada. Tapi yang paling penting adalah ini dijadikan bahan muhasabah masing-masing kita. Jadi lek melaku niki sing menggambarkan wong sing andap asor. Tidak menyombongkan diri di muka bumi. Yang berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mastakbara man akala ma'hu khadimuhu. Tidak bisa dikatakan orang yang sombong, orang yang masih bersedia gelem dahar bersama khadimuhu, pembantunya. Dia masih mau makan dengan pembantunya. Wa raqibal himar bil aswaq, dan masih mau mengendarai himar atau keledai lewat di pasar. Wa taqala syah fahalabah, dan dia masih mau nuntun wedhus
untuk diperah susunya dengan tangannya sendiri. Para jemaah sekalian, 3 sifat itu tadi, 3 perilaku tadi itu pada era Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh orang-orang biasa. Nabi sik gelem nglakoni, Pak. Nabi sik gelem nglakoni. Nabi Muhammad itu dahar sama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Membantu beliau di rumah. Diajak kembulan sak piring. Nabi Muhammad juga sik gelem iku. Cara sakniki niku numpak sepeda motor biasa sik gelem. Kadang-kala beberapa orang sing ndele awak kedukuran ini kadang-kala gak gelem numpak ngono iku, Pak. Ate tuku sate ngono ae nggo Alphard tak enak. Jenengan lah enak satset terus nggo sepeda motor bebek iku. Lah penak. Wa taqala syat fahabala. Jadi ngelakoni sesuatu sing lek jarine wong keren niku just an ordinary people. Kayak wong lumrahe napa ngono. Wong biasa, Pak. Jenengan wong biasa kali kula niki. Sedunuk-dunuk mlaku nang masjid. Semari ngono omong-omongan ngemper ke masjid omong-omongan. Ngono niku larang, Pak. Jane. Gak kabeh wong iso nglakoni ngoten niku. Sik gelem nyegat mlijo. Dijauh tuling bojone sik gelem. Mas, tolong cegat mlijo iku. Tuku apa sawi sak unting karo tempe 5.000 wae wis kakean wis arek sebelum tentu mangan iki kene. Sik gelem. Ngono iku sik gelem. Tapi lek wis tolong cegat mlijo. Apa nyegat mlijo? Jatuh nama hambai. Sing ngene iki ya. Apa tiga? Dijauhi tolong ngangkatno galon. Wis wegah. Iku ono tiba-tiba nglanang ngono jatuh nama hamba itu ada. Dele awak ki ngarepe bojone keduren niku ono ya. Oke? Dah, pokoknya nglakoni apa sing dilakoni wong lumrahe lah. Itu menafikan kesombongan. Yang berikutnya Haddatsana Shalih biya al-Aksiyah an juddatihi qalat ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu ishtara tamran bidirhamihim. Oh ya Allah. Ini ada seseorang itu melihat neneknya itu berkata, mendengar neneknya itu berkata. Jadi Shalih ini melihat neneknya itu berkata. Lah neneknya ini mengatakan begini, ra'aitu Aliyan, aku itu pernah melihat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ishtara tamron bidirham. Membeli kurma dengan uang dirham. Uang dirham itu mata uang kecil loh, Pak. Lek dinar itu duit gede. Fahamalahu fi milhafatihi faqultu lahu au qala lahu rajulun. Kemudian sahabat Ali itu ngangkat sampai tangannya dewe. Kurma sing dituku niku lho, Pak, diangkat dewe. Terus seseorang mengatakan kepadanya, dia itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu presiden Pak, tuku ambek duit cilik. Terus diangkat-angkat dewe. Maka seseorang mengatakan, "Ahmilu anka ya Amirul Mukminin." Kula betoaken ya Amirul Mukminin. Pak Presiden kula betoaken gawani jenengan. Kemudian sahabat Ali mengatakan, dan perkataan sahabat Ali ini diucapkan guru saya ketika kata tak gawakno bukune sama kitabnya sama serbane. Waktu saya SMA kelas 1, saya mau membawakan kitab sama buku barang bawaannya guru saya. Qala Abul Iyal ahaqqu ayyuhmal. Abul Iyal ahaqqu ayyuhmal. Pemilik barang iku luwih pantes nggawa barang iki. Ya cara Jawane ngoten. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan ucapan yang serupa. Jadi Nabi itu beli sesuatu di pasar. Terus beliau bawa itu. Para sahabat, "Ya Rasulullah kula betakaken gawane jenengan timbangan repot-repot jenengan iki." Maka Nabi bersabda, "Sahibu syai' ahaqqu bihamli."
pemilik barang niku luwih pantes nggawa barang gawanane. Tapi ini dengan catatan boleh seseorang itu digawakno barangnya lekne dia itu ayyakuna dhaifan yujizu anhu fayu'inu akhuhul muslim. Jadi kita ini repot nggawa barang terus digawakno ambek wong liya itu boleh para jemaah sekalian. Itu boleh. Ditolong ambek dulur muslim sing liyane itu boleh. Tapi secara umum yang menggambarkan ketawadhuan itu adalah pemilik barang itu nggawa barang dhewe. Itu lho para jemaah sekalian. Itu gambaran dari ketawadhuan sekaligus gambaran Rasulullah dan para sahabat itu ngoten. Yang berikutnya, wa Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla qala al-'izzu izari wal kibriya uridai faman naza'ani bi syai'in minhu ma'adzabtuhu. Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, kemuliaan itu merupakan pakaianku dan kesombongan itu merupakan selendangku atau serbanku. Itu kata Allah Ta'ala. Maka siapa yang merampas dua hal itu, maka aku akan mengadabnya. Maksudnya tidak pantas seorang hamba itu menyombongkan diri dan merasa diri paling mulia. Ngoten lho Pak maksudnya. Jadi Gusti Allah gak suweneng ambek wong sing sombong, maksudnya ngoten. Wah, ini penting nih. Sebelum saya lanjutkan, masih ada banyak ya Pak. Tapi api-api saya lanjutkan mau nggih. Ini karena saya nggak pernah yang mendengarkan yang begini-begini, yang sing unik-unik, riwayat yang unik-unik ini. Yaitu tenang mawon. Anil Haytham ibni Malik At-Ta'i, dari Haytham bin Malik At-Ta'i qala sami'tu an-Nu'man ibni Bashir yaqulu alal mimbar. Seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Siapa Pak? Nu'man ini bayinya orang Ansor yang pertama kali lahir ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi jenenge Nu'man anaknya Pak Bashir. Dia sudah dewasa, dia pernah berkata di atas mimbar muridnya Rasulullah, inna lisyaitani masala wa fakhura. Sesungguhnya setan itu memiliki masalah. Di sini masalah itu dikatakan apa ya? Perangkap. Di sini dikatakan sesuatu yang membuat seseorang itu muncul kesombongannya. Ya gak apa-apa, perangkap lah. Ya kalau diterjemahkan ini perangkap kesombongan. Perangkap kesombongan. Wa inna musala syaiton wa fakhurahu, dan diantara perangkap setan untuk menjerumuskan manusia kepada kesombongan itu adalah, jangan hafalkan nih, saya mau menghafalkan ini. Al-bataru bi an'umillah, sombong dengan nikmat dari Allah. Jadi menyombongkan diri dengan nikmat dari Allah. Wal fakhru bi ata'illah, membanggakan diri dengan nikmat dari Allah. Wal kibriya'u ala ibadillah, menyombongkan diri terhadap hambanya Allah. Wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikuti hawa nafsu, tidak mengindahkan perintah Allah. Papat nih. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, Anda misalnya dapat rezeki ditukokno bojone emas cincin rego 50 juta atau 100 juta. Gimana rasanya? Pertemuan RT digawa ndak? Liyane ngene. Iku lho. Wedange iki tokno karo ngene.
Tolong. Ini para jamaah sekalian, hati-hati. Sing jenenge tumpaan, sing jenenge perhiasan, sing jenenge klambi, sing jenenge handphone. Ini lho Pak. Jadi hal-hal yang memantik kesombongan dari nikmat yang Allah berikan itu kan sesuatu yang tidak pantas Pak. Nah ini lho dikei rezeki sampai Allah Ta'ala. Dikai bahan kesombongan ya apa sih? Satu. Termasuk hati-hati kalau mau menceritakan anak, menceritakan mantu, ya Pak ya. Berikut apa yang dimiliki anak dan mantu dan jabatannya. Hati-hati Pak. Oke? Panjenengan sama saya, pokoknya anak gak jadi masalah nih. Alhamdulillah ngono lho Pak. Gak perlu dadi koyo Anies Baswedan, gak perlu. Lah iso dadi koyo ngono alhamdulillah ngono lho. Terus wal fakhru bi ataillah. Jadi menyombongkan diri, kalau itu tadi batoru itu sewenang-wenang dengan nikmat dari Allah. Wal fakhru itu menyombongkan diri atau membanggakan diri dengan nikmat dari Allah. Misalnya jenengan ini paspore wis dijedok ambek swidak negara, wis biasa aja lah. Gak perlu ono pertemuan takmir aku wis keliling negara dia wis paspor wis ganti ping piro ae. Ora perlu diceritani ngono iku. Sing penting ya Allah sampean membawa diri ke kampung lah ngoten apa. Sampean untuk negara dia ya ora penting. Utawa alhamdulillah pertemuan pertama langsung ketemu. Tidak ada satupun satu provinsi kecuali saya pernah menginjak di situ. Ora apa? Aku gak takon. Gak tak dititani. Ya ada orang itu begitu, ada jemaah sekalian. Hal begitu biasa saja. Apalagi cerita umroh atau cerita lunga kaji bentahun apa-apa di pertemuan keluarga yang tidak semua keluarga kita itu mendapatkan nikmat seperti itu. Itulah ya gak enak Pak mestinya. Biasa saja lah, biasa saja. Wal kibriya'u ala ibadillah. Jadi menyombongkan diri kepada hamba Allah. Terus mengikuti hawa nafsu. Dah, itu jebakan-jebakan setan itu seperti itu. Nah, sekarang ini unik ini ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjat al jannatu wan nar. Iki lek bahasa sing gampang niku. Swarga karo neraka iku debat. Surga dan neraka itu berdebat. Wa qala Sufyan aidan ikhtasamatil jannatu wan nar. Swarga karo neraka itu tukaran, berdebat. Qalatin nar, neraka ngomong, yalijani al-jabbarun wa yaljani al-mutakabbirun. Dilebokno nang aku iki jare neraka. Itu para pembesar sing sewenang-wenang karo wong-wong sing metesek-metesek sing sombong-sombong iki. Wa qalatil jannah. Swarga ngomong, yalijani ad-du'afa, sing mlebu nang aku iki wong-wong sing lemah. Wa yalijani al-fuqara, wong sing melarat-melarat. Qala Allah tabaraka wa taala. Maka kepada surga dan neraka ini Allah taala berfirman. Qala Allah taala lil jannah, swarga dipanggil. Kau swarga, anti rahmati. Awakmu itu gene kasih sayangku. Arhamu bika man asya. Aku menyayangi denganmu orang-orang yang aku sayangi. Tsumma qala innar, kon neraka, ya anti adzabi. Awakmu ini adalah siksaku. Wa'adzibu bika man asya. Aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa walikulli wahidatin, masing-masing kalian swarga karo neraka minkuma malauha, bakal tak kebeki. Begitu sekali. Nah, ini sekaligus berbicara tentang buruknya sifat sombong dan jabar, kesewenang-wenangan. Orang yang sewenang-wenang karena jabatannya, karena hartanya, dan menyombongkan diri itu elek.
potensial mlebu neraka. Sekaligus bagi orang yang mungkin lemah dan dilemahkan atau gak duwe apa-apa di dunia ini, jangan bersedih. Kehidupan ini cuma sementara. Nah itu dinteni lek gelem sabar ya swarga. Ya, ini wapi. Ini pendek tapi penjelasannya panjang. Saya bacakan ya Pak ya. Wa Nabi Salamah an Abdurrahman qala lam yakun ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin. Tidaklah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutahazziqin. Mutahazziqin ini dikatakan orang yang suka menghimpun-himpun nikmat duniawi untuk kesombongan. Wala mutmawatin, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang lemah di dalam beribadah, lemes, gak semangat menjalani kehidupan. Kayak wong hidup segan mati tak mau lho, Pak. Kan ono model wong iki dikepin diarani wis wongil wong taat beragama. Lek mlaku kaya angin bertiup geblak, kena angin geblak iki. Jadi hidup segan mati tak mau lho. Krempeng, sampean poso ya. Pak paham ya, Pak ya? Ini saya mencari padanan katanya itu angel. Sing paling enak yo hidup segan mati tak mau penampilannya. Hah? Hidup segan mati tak mau. Nah, kalau Anda sering dolen di kampung-kampung itu banyak orang model seperti ini. Wong sing kaya putus asa tutuk donya ini. Orang seperti ini perlu rekreasi nang tempate omahe wong sugih-sugih, kan ngotik. Kon ngotik pagere. Kon sikit donya ya. Ping 15 kon maca ngono. Kon sikit donya ya. Saya kadang-kala bilang ke anak-anak pondok itu, "Le, kon iki ngaji sing temenanan, nyambut gawe sing temenanan, sekolah sing temenanan." Karena modelis hidup segan mati tak mau lho, Pak. Nah, itu sahabat Rasulullah itu tidak seperti itu. Wa kanu yatanasyaduna syi'ra fi majalisihim. Jarine Abdurrahman cerita. Para sahabat Rasulullah itu biasa di tempat duduknya itu bercengkrama, bersyair, bersenandung, menceritakan tentang keadaan-keadaan pada fase jahiliyah. Kadang-kala Rasulullah ngerungu itu melak guyu, Pak. Jadi para sahabat itu di masjid itu lungguh-lumpuh. Rasulullah kadang-kala ngerungu melak guyu-guyu bisa. Gitu, Pak. Itu syarahnya begitu. Terus wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan mereka menyebut-nyebut bagaimana ketika mereka fase jahiliyah biyen. Ayo kon biyen iki ambek aku. Eling ngon. Tuhane awake dhewe waktu tutuk adonan roti glepung lho. Terus ade keluwen. Nah, terus mari ngono tuhane dhewe dipanggang, tuhane mbok pangan ngono. Wis koni, gitu, Pak. Itu, Pak, para sahabat Rasulullah itu begitu. Cerita bagaimana kebodohan mereka di masa jahiliyah dulu. Ngono kadang guyu. Ya kon, awake kok goblok ya nih. Tuhan digawe dhewe mek tangan-tangane dhewe disembah-sembah dhewe. Kadang iku lek sing rada setengah sugih iku tuhane tutuk kayu, kayune rada larang. Sing sugih nemen iku tutuk emas. Sing marat iku tuhane tutuk adonan roti. Lek keluwen ngono tuhane dipangan arek wis. Gitu, Pak. Loh, ini maksudnya begitu hadis ini. Fa idza urida ahadum minhum ala syai'in min amrillah. Akan tetapi ketika para sahabat Rasulullah itu ditarik, dimobilisasi untuk kepentingan agama, darat hamaliku ainahu ka'annahu majnun, maka mata mereka itu terbelalak kaya wong wis gaeling apa-apa. Ka'annahu majnun. Ka'annahu majnun itu ya diterjemahkan tekstual kayak wong gendeng meneh. Kayak wong gendeng. Ini lho, Pak. Tak kasih gambaran ya. Hanya butuh dua butuh apa ndak? Butuh ning jenengan lek ketagihan game online.
Lek dipenging ya apa? Utawa handphone disita seminggu. Sewot, muring-muringan, gampang tersinggung. Lek zamane PS3 atau PS berapa gitu sampai jam 8 benginan dia iki mencoloti pager. Itikaf di jerone gimana lah? Mulai ini menjelang subuh. Iku jenenge ka'annahu majnun. Semangatnya kayak ngono iku. Para sahabat Rasulullah. Anda tahu Aremania iki lek teko nang Kanjuruhan iku. Berangkat untuk perbatasan Malang karo Lumajang. Gak gawe helm. Berangkat jam 09.00 wisuk, mulai ini jam 09.00 bengi. Gak peduli udan, gak peduli kepanasan. Berangkat untuk Kasembon. Gawe kaosan tok gak jaketan. Nggo dhuwit mek 15.000. Mangan gak mangan sing penting berangkat. Iso mlebu stadion ora ana urusan. Sing penting berangkat. Wis kaya ngono iku lho, Pak. Iku jenenge ka'annahu majnun. Wis gendengi bisa. Lah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil dimobilisasi untuk urusan agama itu seperti itu. Itu barangkali sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih pada bab yang sama, hadis nomor 556. Wah, kene, Pak. Cukup sudah. Sing intine ini bahan muhasabah, sifat-sifat kesombongan itu hendaknya tidak ada pada diri kita. Saya tutup dengan begini. Ucapannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah itu delok seorang tabi'in. Lek mlaku iku kaya wong sing wis poso 5 tahun gak buka ngono lho, Pak. Mentiung awake. Nadharat ila rajulin kada yamutu takhafatah. Sayyidatina Aisyah melihat kepada seorang laki-laki yang berjalan hidup segan mati tak mau. Faqalat mali hadza? Apa wong iku? Dari Sayyidatina Aisyah. Apa wong iku? Innahu minal fuqara? Apakah dia itu termasuk orang-orang yang fakir? Faqalat kana Umar sayyidul qura. Umar bin Khattab itu pimpinane wong sing seneng maca Quran. Kana idza masya asra'a. Umar iku lek mlaku iku bergegas energik. Wa idza daraba auja'a. Dan Umar iku lek nggebuk wong iku auja'a. Auja'a itu loro nemen. Jadi lek nggebuk sepisan wong iku bahasane orang kampung saya lek ngibeng wong. Tahu ngibeng ya, Pak? Jadi lek ngeplak wong itu auja'a itu menyakitkan. Artinya Umar itu wong iku ya cinta agama tapi energik. Ojo wong itu cinta agama tapi penampilannya itu hidup segan mati tak. Nah, itu Sayyidatina Aisyah mengkritik penampilan seorang tabi'in pada yang dia temui. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, insyaallah pertemuan berikutnya masih bab yang sama, tambah bab manintasara min zulmihi. Bab orang yang minta tolong atas pembaliman. Wallahu a'lam. Ada sesuatu? Inggih. Waalaikumsalam. Inggih. Sambut. Para jamaah sekalian, kesombongan itu ditandai dengan menolak kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada dia dan dia suka merendahkan orang. Bukan lantas penampilan seseorang yang baik, kendaraan seseorang yang baik itu merupakan ciri kesombongan.
Kalau orang itu kendaraannya baik, pakai penampilannya baik, tapi batinnya itu mengakui, ya Allah, semua ini adalah nikmat darimu, semuanya ini adalah pemberian darimu, dan dia tidak menggunakan semua nikmat dari Allah Ta'ala ini sebagai bahan untuk menyombongkan diri dan menolak kebenaran, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang sombong. Ngoten lho maksudnya. Jadi panjenengan misalnya pakai serban ini bagus banget, terbuat dari bulu onta misalnya. Sak masjid gak ono sing duwe misalnya. Tapi Anda merasakan, ya Allah, ini peparingi Gusti Allah Ta'ala, tak gawe ini sholat wis. Sebab di masjid iki aku langsung nempel nang karpet itu langsung wahing gak mandek misalnya. Sasa mawon. Ono Pak serban sing apik ngono. Tapi ada Pak jenis tertentu misalnya. Ngapunten nggih. Orang itu nandindi memang rezeki ini direkam. Kalau cerita ini enggak usah direkam. Dipateni Bang. Coba panjenengan nang Dalegi nang Panjen karo nang Gresik. Coba kumpul ambek wong dura-dura ki Dalegi karo ki Kepanjen. Mereka ini kalau pakai sarung BHS, itu melakukannya sepeda. Bahkan ketemuan kayak tendurenan itu langsung BHS ini nampak no. Jeleng. BHS itu, panjenengan pakai gajah duduk apa gajah mengkurep, itu gak dianggap. Ngono lho Pak maksudnya Pak. Jadi Anda termasuk orang yang sudah pernah haji. Kok gak diceluk, Bang?